Semangat pagi adik-adik semuanya, kita akan membahas tentang menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Jadi setelah persamaan reaksi di bawah ini disetarakan, maka akan diperoleh koefisien SYZ berturut-turut adalah, jadi konsepnya itu harus diingat, ketika kurang oksigen, jadi kalau kurang oksigen, yang kita tambahkan itu adalah H2O. Kalau kurang hidrogen, yang kita tambahkan itu adalah H positif. Jadi kita langsung aja, kalau metode setengah reaksi, kita lihat SO3 2- itu berubahnya jadi SO4 2-. Jadi kita tulis SO3 2- menjadi SO4 2-. Langkah pertama kita setarakan dulu unsur yang berubah biloxnya. Ini S-nya sudah setara kebetulan. Kemudian di bagian kiri oksigennya 3 buah, di bagian kanan 4 buah. Jadi bagian kiri ini kekurangan 1 oksigen. Jadi kurang oksigen yang kita tambahkan H2O. Berarti kita tambahkan H2O. Kemudian bagian kiri ini muncul 2H. Di sebelah kanan kekurangan 2 hidrogen. Kurang hidrogen tambah H positif. Jadi kita tambahkan 2 H positif karena kekurangan 2 hidrogen. Langkah selanjutnya kita setarakan muatan dengan penambahan elektron. Jadi muatannya ini kan 0 ditambah -2. Berarti -2. Di bagian kiri di bagian kanan -2 ditambah positif 1 kali 2. Berarti kan -2 ditambah +2. Maka ini muatannya 0. -2 dan 0 ini selisihnya adalah 2 buah muatan. Kita tambahkan elektron 2 buah di pihak yang lebih positif. Ya berarti di kanan. Kita tambahkan 2 elektron. Selanjutnya MnO4- menjadi Mn2 pos. Berarti MnO4- menjadi Mn2 pos. Mn-nya sudah setara. Oksigen di bagian kiri 4 buah. Di bagian kanan kekurangan 4 oksigen. Jadi kita tambahkan 4 H2O. Berarti tambah 4 H2O. Selanjutnya muncul 2 kali 4 8 hidrogen. Di bagian kiri kekurangan 8 hidrogen. Kurang hidrogen tambah positif. Berarti ditambah 8 H positif. Kemudian kita setarakan muatannya, positif 8 ditambah -1. Ini adalah positif 7. Di bagian kanan muatannya positif 2. Ini nggak bermuatan, berarti positif 2. Positif 7 dan positif 2 itu selisih 5 muatan. Kita tambahkan 5 elektron di pihak yang lebih positif. Berarti di sini tambahkan 5 elektron. Kemudian reaksinya ini kita totalkan. Jadikan jumlah elektronnya ini sama banyak. Oke, jadi 2 dan 5 supaya sama banyak. Ini dikali 5, yang bawah dikali 2. Maka elektronnya itu bisa kita cancel. Maka persamaan reaksi yang setaranya SO3 2-. SO3 2-nya dikali 5. Berarti ini 5 SO3 2-. Tambah MnO4. MnO4- dikali 2. Berarti 2 MnO4-. Ditambah H positif sekarang ya. Kita lihat H positifnya. 2 dikali 5, 10 di bagian kanan. Di bagian kiri 8 kali 2, 16. 16 di kiri, 10 di kanan. Jadi 16 dikurang 10, berarti ada 6 H positif di bagian kiri. Menghasilkan Mn2 pos ya. Mn2 posnya dikali 2, berarti 2 Mn2 pos. Ditambah H2O. H2O-nya di bagian kiri, ini H2O dikali 5. 5 H2O. Di sebelah kanan 4 kali 2, 8. Berarti 8 dikurang 5, ada 3 H2O lagi. Ditambah SO4 2- dikali 5. 5 SO4
2 min. Maka ini persamaan reaksi yang setaranya. Ditanya koefisien S, Y, Z-nya. X, ini S-nya. Berarti S-nya bernilai 5. Y-nya bernilai 2. Z-nya bernilai 6. Oke, jadi kalau persamaan reaksi redoks yang setara, kita harus lihat jumlah muatan di kiri, apakah sama dengan yang di kanan. Ya, jadi kalau muatannya min 2 kali 5 itu kan min 10. Tambah min 1 kali 2, min 2. Ditambah positif 1 kali 6, positif 6. Berarti ini jumlahnya adalah minus 6. Di bagian kanan, positif 2 kali 2, positif 4. Tambah, ini nggak bermuatan. Ditambah min 2 kali 5, min 10. Ini totalnya min 6. Kalau sudah sama, berarti reaksi ini sudah setara. Dan untuk memastikannya kita bisa lihat jumlah oksigennya apakah setara atau tidak. Ya, jadi oksigennya 3 kali 5, 15. Ditambah 4 kali 2, 8. Berarti ini jumlahnya 23. Di bagian kanan 1 kali 3, 3. Ditambah 4 kali 5, 20. Jumlahnya 23 juga. Kita ke contoh soal selanjutnya. Setarakanlah reaksi berikut ini, berapa jumlah koefisiennya. Oke, masih sama ya. Cumanya di sini kita lihat ini ada OH min. OH minnya adalah suasana basah. Oke, jadi kita menggunakan prinsip yang sama pada suasana asam. Jadi ketika kurang oksigen, oke, yang kita tambah itu adalah H2O. Dan kurang hidrogen, yang kita tambah itu adalah H positif. Oke, berarti ini MnO4 min berubah menjadi MnO2. Jadi MnO4 min berubah menjadi MnO2. Mn-nya sudah sama banyak. Oksigen di kiri 4, di kanan 2. Berarti di bagian kanan ini kekurangan 2 oksigen. Maka kita tambahkan 2 H2O. Oke, kemudian 2 kali 2. Di sebelah kanan ada 4 hidrogen. Di bagian kiri kekurangan 4 hidrogen. Yang kita tambahkan adalah 4 H positif. Lalu kita setarakan muatannya. Ini muatannya positif 4 ditambah min 1. Berarti positif 3. Di bagian kanan nggak bermuatan. Positif 3 dan 0 itu selisihnya 3 muatan. Kita tambahkan 3 elektron di pihak yang lebih positif. Berarti tambah 3 elektron. Lalu I- berubah menjadi I2. Jadi I negatif berubah menjadi I2. Kita setarakan. Ini I-nya 2. Ini baru 1. Berarti kalikan 2. Oke. Langkahnya kita tinggal menyetarakan muatan. Jadi min 1 kali 2. Min 2. Di kanan nggak bermuatan. 0 dan min 2 itu selisihnya 2 muatan. Jadi kita tambahkan 2 elektron di bagian kanan. Oke, kita totalkan reaksinya. Elektronnya ini harus sama banyak nih. Jadi 3 dan 2 supaya setara, yang atas dikali 2, 2 dikali 3. Kemudian kita totalkan reaksinya. Maka MnO4 min dikali 2 itu adalah 2 MnO4 min ditambah 2 I- dikali 3 itu adalah 6 I-. Ditambah ini H positif, 4 H positif dikali 2 berarti 8 H positif menghasilkan MnO2 dikali 2 berarti 2 MnO2 ditambah I2 dikali 3 3 I2 ditambah 2H2O dikali 2 itu adalah 4H2O. Dan kalau reaksinya basah, kita membutuhkan satu step tambahan. Kita hilangkan H positif ini dengan penambahan OH min. Jadi ada 8 H pos, kita tambahkan 8 OH min. Jadi supaya reaksinya tidak berubah ketika kita menambahkan 8 OH min di kiri, maka di kanan ini kita juga harus tambah 8 OH min di sebelah kanan. Kemudian kita totalkan ini. 8 H pos dan 8 OH min ini bisa membentuk 8
H pos sama OH min itu adalah H2O. Oke, maka kita totalkan reaksinya 2 Mn O4 min ditambah 6 I min 8H2O dikurang 4H2O, berarti ditambah 4H2O, menghasilkan ini ditulis kembali 2 MnO2 ditambah 3I2 ditambah ini ya 8 OH min. Oke, pertanyaannya berapa jumlah koefisiennya? Ini jumlah koefisiennya 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 6 tambah 4 10, 10 12, 14, 17, 17 tambah 8 25. Oke, maka jawabannya adalah 25. Contoh soal selanjutnya, jika reaksi redoksi bawah ini disetarakan dalam larutan asam, koefisien S dan Y-nya adalah, oke kita mulai. Berarti Cr2O7, Cr2O7 2- berubah menjadi Cr 3 pos. Kita setarakan Cr-nya 2 buah, di kanan 1 buah. Berarti kita kalikan 2. Di kiri ada 7 oksigen, berarti di kanan kurang 7 oksigen. Kita tambahkan H2O 7 buah, ya 7 H2O. Kemudian 2 kali 7 14H. Di kiri nggak ada hidrogen, kurang hidrogen tambah H positif, berarti di sini tambah 14H positif. Kemudian kita setarakan muatannya, positif 14 ditambah min 2, berarti positif 12. Di bagian kanannya positif kali 2 positif 6. Positif 12 dan positif 6 itu selisihnya 6 muatan. Kita tambahkan elektron di pihak yang lebih positif, berarti tambahkan 6 elektron. Selanjutnya Cl- menjadi Cl2. Belum setara, Cl-nya 2, ini 1, berarti dikali 2. Oke, setarakan muatan. Min 1 kali 2 min 2. Di kanan nggak bermuatan. Jadi 0 dan min 2 itu selisihnya 2 muatan. Jadi kita tambahkan 2 elektron. Totalkan reaksinya. Elektronnya harus sama banyak. 6 dan 2 supaya sama banyak. Maka yang bawah ini dikali 3. Karena 2 kali 3 6 ya. Maka ini habis. Oke. Cr2O7 2- kita tuliskan Cr2O7 2- ditambah 2 Cl- dikali 3 berarti 6 Cl- ditambah 14 H positif menghasilkan 2 Cr 3 pos ditambah 1 dikali 3 berarti 3 Cl2 tambah 7 H2O. Maka ditanya koefisien S dan Y. S-nya itu adalah 2. Ini nilai S-nya. Dan Y-nya itu adalah 3. Oke. Jangan lupa di follow ya. Dibantu dengan cara di follow dan di share ke teman-temannya. Dan nantikan kimia terbaru setiap minggunya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Be blessed and be smarter.